Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah kang mawelas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahim tur kang mawelas asih ing dalem akhirat blaka. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Alhamdu utawi sakabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Alladzi yozat anzala kang wis nurunake sapa alladzi. Alladzi yozat anzala kang wis nurunake sapa alladzi alkitaba ing kitab Al-Qur'an. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab. Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Tibyanan krana mertelaake. Tibyanan krana mertelaake. Likulli syai'in maring saben-saben suwiji. Likulli syai'in maring saben-saben suwiji. Wa hudan lan krana nuduhake. Wa rahmatan lan krana dadi rahmat li kaumin. Kedua kaum yukminuna kang padha iman sapa kaum. Allah menurunkan kitab Al-Qur'an ini sebagai penjelas terhadap segala sesuatu dan juga sebagai petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, Al-Qur'an ini fungsinya untuk memberikan penjelas terhadap segala sesuatu. Artinya ketika tentang persoalan-persoalan yang itu tidak bisa ditentukan oleh manusia tentang status hukumnya, maka ini kita nanti merujuk kepada Al-Qur'an. Pertama kali merujuk kepada Al-Qur'an. Ini gandeng karena Al-Qur'an itu kan bahasanya lebih ijmal, lebih global. Maka kadangkala ada persoalan-persoalan yang itu tidak dijelaskan secara tuntas, tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Qur'an. Makanya kalau kita cuma hanya mengandalkan Al-Qur'an saja, itu kita tidak akan bisa beribadah dengan baik dan benar. Anda tidak akan bisa sholat dengan baik dan benar. Anda tidak akan bisa puasa dengan baik dan benar. Dan ibadah-ibadah lainnya itu tidak akan bisa dilakukan dengan baik dan benar kalau cuma hanya mengandalkan Al-Qur'an. Nah, persoalan-persoalan yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun tidak secara jelas di dalam Al-Qur'an itu nanti kita bisa rujuk dari hadis Rasulullah Muhammad SAW, dari perkataan-perkataan Nabi yang kadang-kala justru hadis Nabi itu lebih memperjelas secara spesifik hal-hal yang disebutkan secara ijmal di dalam Al-Qur'an. Karena Quran bahasanya itu hanya lebih umum, aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Nah, cara untuk menegakkan sholatnya itu secara detail itu disebutkan di dalam hadis. Bahkan kadang-kala juga ada persoalan-persoalan yang ternyata di dalam Al-Qur'an itu tidak dijelaskan secara tegas, di dalam hadis tidak dijelaskan secara tegas, maka kemudian kita butuh kepada penjelasan-penjelasan dari sumber lain, yaitu melalui ijma' ataupun melalui qiyas. Maka menurut aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, sumber hukum itu tidak hanya kepada Al-Qur'an dan hadis saja. Masih ada sumber hukum yang lain yang itu bisa jadikan pegangan. Tetapi di dalam pengambilan sumber itu ya kita sesuai dengan urutannya, sesuai dengan hierarkinya. Dari yang paling atas Al-Qur'an, lalu kemudian hadis, terus kemudian sampai ke bawahnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi iku tetep ing dalem Alkitab
tegese Al-Qur'an. Fihi iku tetap ing dalam Alkitab. Alkitab ngene Al-Qur'an ya. Basairu utawi pira-pira peninggal ati. Basairu utawi pira-pira peninggal ati. Wa nurun lan nur cahaya. Wasyifaun lan tombo. Tombo itu obat. 5 maring penyakit fisuduri kang tetep ing dalem ati. Sini dikatakan Al-Qur'an itu bisa menjadi syifaun lima fisudur, obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam hati seseorang. Nah, hati seseorang itu merupakan sentral ataupun bagian dari tubuh manusia yang sangat penting. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengibaratkan hati itu seperti raja, yang dia itu fungsinya untuk mengatur anggota-anggota tubuh yang lainnya. Nah, kalau rajanya itu baik, mesti yang diperintahkan oleh raja itu adalah sesuatu yang baik-baik. Nah, sama, kalau hati seseorang itu baik, maka yang diperintahkan itu adalah yang baik-baik. Tapi kalau hatinya itu jelek, sama seperti raja itu jelek, raja itu zalim, raja itu aniaya, maka nanti yang diperintahkan oleh raja itu mesti yang jelek-jelek. Nah, terkait dengan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai obat, memang di Quran itu kan ada ayat lain mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami turunkan dari Al-Quran itu di dalamnya mengandung syifa, mengandung obat. Ada ulama yang mengatakan obat di sini adalah obat bagi penyakit-penyakit batin. Ada juga yang mengatakan ini obat bagi penyakit dohir juga. Makanya ada sebagian yang kemudian menggunakan ayat-ayat Al-Quran ini untuk terapi, untuk pengobatan-pengobatan yang tidak hanya untuk penyakit-penyakit batin, tapi juga kaitannya dengan penyakit dohir. Tapi semua itu hanyalah sebagai wasilah perantara, karena hakikatnya wa idza maridtu fa huwa yashfin. Fa huwa yashfin, yang ketika kita sakit itu, maka yang menyembuhkan itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqilulan ora iso ngangen-ngangen hu ing Al-Qur'an sapa illar rasyihuna, kejaba pira-pira wong kang padha tumancep ngilmune. Sapa illar rasyihuna, kejaba pira-pira wong kang padha tumancep ngilmune. Wala yaqilu lan ora iso ngangen-ngangen hu ing Al-Qur'an sapa illar rasyihuna, kejaba wong kang padha tumancep ilmune. Jadi orang-orang yang bisa memahami Al-Qur'an dengan baik dan benar, bisa mengambil hukum-hukum dari Al-Qur'an, pelajaran-pelajaran dari Al-Qur'an, itu orang-orang yang memang memiliki kedalaman ilmu. Paling tidak, syarat utama yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika dia ingin mendalami Al-Quran, ya tentunya karena Al-Quran itu bahasa Arab, ya berarti dia harus paham dengan bahasa Arab. Dia harus bisa mengetahui ilmu bahasa Arab, berikut juga dengan perangkat-perangkat alatnya, nahwunya, sorobnya, balaghonya, ma'ani badi bayannya, itu dia harus paham. Karena bahasa Arabnya Al-Quran itu lebih tinggi daripada bahasa Arab umumnya manusia yang diucapkan oleh manusia itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahlad dzikri, fas'alu mongko padha takono sapa sira kabeh ahlad dzikri ing ahli zikir. Ahli zikir di sini itu diartikan sebagai orang yang berilmu. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku la ta'lamuna, ora padha weruh sapa sira kabeh
iku la ta'lamuna ora padha weruh sapa sira kabeh.